Baik, terima kasih Mas Hamzah yang sudah berkenan membersamai di awal pertemuan malam hari ini. Ini pertemuan kedua ya di webinar Mihrab Jiwa. Ya, jadi harapannya di Mihrab Jiwa kita bareng-bareng belajar memaknai setiap ibadah sepenuh jiwa agar ibadah tidak hanya dikerjakan penggugur kewajiban belaka, agar ibadah tidak sekedar dilaksanakan tanpa makna, tapi ibadah yang kita kerjakan betul-betul dimaknai dan dikerjakan dengan kesadaran. Karena banyak hari ini yang mengerjakan ibadah hanya bersifat ritualitas tanpa menjaga spiritualitas ya. Jadi sekedar penggugur kewajiban. Bahkan harusnya sholat itu menghilangkan beban, tapi masih banyak yang merasakan sholat sebagai beban. Betul? Nah, apa ciri-cirinya? Habis sholat Isya, plong. Nah, siapa di sini yang kalau habis sholat Isya, plong? Ngaku, bilang saya di kolom chat. Ya, siapa yang kalau habis sholat Isya tuh kayaknya plong banget? Oh, Bu Hajah Yati, saya. Bu Lisa, saya. Ya, wah, banyak ya. Kenapa plong? Karena seolah-olah beban sudah terselesaikan. Harusnya sholat menghilangkan beban, kebanyakan kita masih menjadikan sholat sebagai beban. Ya, mungkin karena kita belum menemukan kenikmatan. Nah, barang-barang belajar insya Allah malam hari ini kita akan mempelajari rahasia sebuah ibadah sholat dan kita bahas part yang paling penting. Salah satu dari ibadah sholat adalah sujud. Ya, sujud adalah part yang sangat intimate ya, sangat romantis antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa kenang-kenangan yang paling indah kelak di akhirat itu bukan pernah ke pantai, bukan pernah ke luar negeri, bukan pernah membeli apa yang kita inginkan, tapi ternyata semua manusia yang hidupnya di akhirat ingin kembali ke muka bumi untuk bisa sujud lagi. Ya, jadi kenang-kenangan yang paling indah bagi makhluk akhirat adalah sujud. Itulah kenapa kita disunahkan untuk memperbanyak bekas sujud, memperbanyak jejak sujud. Itulah kenapa setiap ayah bunda selesai sholat disunahkan geser untuk mengerjakan sholat sunnah selanjutnya supaya makin banyak bumi yang kita sujudi dan bumi yang pernah kita sujudi, bumi yang pernah kita jadikan tempat sujud akan bersaksi di hadapan Allah dan membela kita. Ya, jadi harapannya kita berdoa. Nah, makanya salah satu doa yang saya panjatkan apa ya Allah, izinkan kening ini sujud di seluruh dunia. Begitu doanya. Ya Allah, izinkan kening ini sujud di Perancis, sujud di Spanyol, sujud di Turki, sujud di Uzbekistan, ya, sujud di Palestina itu. Karena semakin banyak bumi yang pernah kita jadikan tempat sujud, semakin banyak doa dari setiap jengkal bumi itu. Jelas tidak? Tapi ingat, kita tujuannya kemana-mana buat sujud, bukan buat selfie doang. Karena kenang-kenangan foto ada masanya. Ya, sedangkan kenang-kenangan sujud tak terbatas waktu. Begitu, Masya Allah. Terima kasih ya, saya izin sapa-sapa dulu nih yang sudah on cam. Ada Bu Yuli Astuti Tigarut, nah, yang sudah siap dengan kacamatanya. Nah, konon yang pakai kacamata itu pembelajar, gitu ya. Makanya saya pakai kacamata. Ada juga Bu Dokter Sarvika. Saya izin saya sapa yang pakai kacamata dulu ya. Yang tidak pakai kacamata saya sapa terakhir. Ada dokter Sarvika Datumula dari Palu, tentu dari Sulawesi ya, dari namanya. Ada Bu Nanik Faridah dari Sidoarjo, ada Pak Bang Kus Indarto dari Cilacap, orang ngapak, orang kepenak. Ya, sahabat ngapak. Siapa lagi yang pakai kacamata? Ada Bu Cucu Rahman. Nah, yang juga sudah siap. Ada Bu Rina dari Tangerang. Ya, dadakan Pak Komar pakai kacamata ya. Ada Pak Komar yang barusan pakai kacamata ya.
Ini antara kacamata karena rajin baca sama Pusia. Ya. Ada Bu Sulistiatini, Bu Sulistiantini yang juga sudah siap. Ada Bu Ahidah yang Mbak Ahidah yang backgroundnya Ka'bah ya. Semoga Allah izinkan bisa betul-betul ngaji di depan Ka'bah, Masya Allah. Ada Bu Intan, ada Mbak Titin juga. Nah, yang mau disapa silahkan cari kacamata ya, biar saya sapa. Ada Bu Elinawati yang juga sudah siap belajar. Ada siapa lagi nih ya? Ada Bu Asrida Ismail Biren Aceh. Bahasa Aceh itu bahasa yang paling simpel. Mm-mm, ya. Kepala. Kelapa bahasa Acehnya apa? Kelapa. Iya. Ya. Iya. Air I berarti air kelapa. IU. Masya Allah bahasa Aceh. Siapa lagi yang pakai kacamata nih? Ada Bu Elis Masito juga siap belajar. Ayo yang mau disapa cari kacamata. Oke, ada Bu Prima juga sudah siap belajar. Bu Intan Suar Diji juga sudah siap belajar. Ya. Dan yang lain-lain ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ada Bu Indri Febriani dari Medan yang tentu lahirnya bulan Februari ya. Makanya namanya Febriani. Kalau bulan Desember namanya Indri Desiriani. Masya Allah. Ada Bu Samia Afrieni yang sedari tadi fokus menyimak. Antara fokus menyimak sama mikirin hutang belum bayar. Tapi insya Allah menyimak ya. Masya Allah. Ada Bu Etik dari Aceh siap belajar siap. Ayah bunda, abang kakak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Tentu tidak gampang ya untuk malam-malam meluangkan waktu untuk belajar. Semoga usaha ayah bunda diganjar oleh Allah sebagai kebaikan, dinilai oleh Allah sebagai kebaikan yang kelak di akhirat bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, malam hari ini kita belajar bareng ya. Ada Bu Lisa yang juga pakai kacamata. Woi, biasanya nggak pakai kacamata nih. Biasanya Bu Lisa pakai kacamata kalau ngecek bukti transfer. Khawatir salah ngitung nol. Ya, Bu Ika juga Pamulang juga siap dengan kacamatanya sambil dinas sepertinya, sambil nyimak webinar malam hari ini ya. Ada Bu Eti, ada Mbak Pramudita NR Nurrahma, ya, yang selalu istiqomah pagi ngaji, malam ngaji, mau ngapa lagi kan? Orang nggak ada ya kan? Ya, daripada kepikiran mending ngaji kata Bu Pramudita. Ya, Masya Allah. Ada Bu Hartati dari BSD. Ini orang BSD juga ngaji. Makanya kalau orang BSD ngaji, malu orang kampung masa nggak ngaji. Orang BSD aja ngaji. Iya. Di TikTok live juga. Iya Bunda, Bu Rina Tangerang. Ya, di TikTok sedang live juga nih. Ya, silahkan bagi yang mau gabung di TikTok juga boleh. Baik Ayah Bunda, yuk kita belajar bareng-bareng tentang the secret of sujud. Apa sih rahasia sujud? Sujud itu kenapa sih menjadi ibadah yang penting banget? Bahkan setiap jengkal bumi yang pernah kita jadikan tempat sujud akan bersaksi. Gitu ya. Setiap jengkal bumi yang pernah kita jadikan tempat bersujud akan bersaksi. Ya, coba bumi mana aja yang pernah Anda jadikan tempat sujud? Nanti bumi Cilengsi pernah, bumi Palu pernah. Semakin banyak bumi yang pernah Anda jadikan tempat sujud, semakin banyak saksinya. Makanya keliling dunia Bu untuk sujud. Nanti datang di hadapan Allah bumi Spanyol. Ya Allah, hamba bumi dari Spanyol. Jangan siksa orang ini karena orang ini pernah menjadikan aku tempat sujud. Luar biasa. Ya, jangan sampai bumi Cikarang terus yang bersaksi. Lagi-lagi Cikarang, lagi-lagi Cikarang ya. Main yang agak jauhan dikit untuk menjadikan tempat sujud kita lebih banyak. Bumi Kalsel, bumi Jakarta, bumi Mekah, bumi Madinah, Masya Allah. Mau juga mau bumi Masjidil Aqsa, Masya Allah. Baik, ayo Bunda, izin share screen ya supaya kita lebih fokus karena nampaknya sudah 400 lebih yang hadir. Mari kita belajar bareng-bareng dengan
beristighfar 3 kali dalam rangka membersihkan hati dari kesombongan. Ya mungkin masih ada bintik-bintik kesombongan, dan kesombongan itu adalah penghalang ilmu. Kesombongan penghalang hidayah, kesombongan penghalang keberkahan ilmu. Maka yuk bareng-bareng istighfar. Harapannya dengan istighfar Allah bersihkan hati kita dari kesombongan dan keangkuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kesombongan dan keangkuhan, dan izinkan kami belajar malam hari ini. Jadikan setiap ilmu yang kami pelajari bermanfaat, dan jadikan setiap apa yang kami pelajari Engkau mudahkan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabil khusus ya Allah, jadikan sujud yang kami kerjakan sujud yang paling nikmat di hadapan-Mu, dan izinkan jika suatu hari Engkau cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di dalam sujud yang paling indah yang kami kerjakan di hadapan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ayah Bunda, izin share screen. Mari kita mulai pembelajarannya secara lebih serius. Baik Ayah Bunda, mohon komentarnya di kolom chat ya. Apakah suara saya jelas? Apakah materinya sudah nampak dan semua aman? Sebelum tentunya kita mulai webinar malam hari ini. Jelas ya? Yang di TikTok juga jelas ya? Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'uka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati, dan berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak bisa menikmati ibadah yang hamba kerjakan di hadapanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, abang kakak, malam hari ini kita akan belajar the secret of sujud, rahasia sujud seorang hamba. Sujud itu ibadah yang paling spesial. Sujud itu akan menjadi kenangan yang paling indah kelak di akhirat. Dan pertanyaannya, kenapa sujud bisa seistimewa itu? Tapi sebelumnya, yuk kita mulai webinar malam hari ini dengan bersyukur dulu. Boleh nggak? Berikan senyuman paling indah di layar kaca Anda masing-masing. Yo, coba. Sebagai bentuk syukur, coba. Mana senyuman yang paling indahnya? Bu Sufiani sudah senyum, ya. Bu Lisa. Mana senyum, coba? Iya. Mohon maaf ya, senyum yang paling indah bisa nggak? Lebih indah lagi bisa? Ustadz sudah maksimal ya, sudah. Kalau sudah maksimal apalah daya ya, tidak bisa lagi diusahakan. Masya Allah Bu Sarvika. Jadi kangen Malaysia ya, itu backgroundnya nerbar sepertinya ya, Masya Allah. Ada Bu Yuli juga ya, yang senyumnya begitu tulus. Ingat ayah bunda, senyum itu bernilai sedekah. Tapi jangan salah paham ya. Walaupun memang senyum itu sedekah, jangan sampai kalau kotak amal lewat disenyumin doang. Nah ini kadang-kadang salah paham. Ya kotak amal lewat disenyumin doang. Kenapa kok kotak amalnya lewat disenyumin? Katanya Pak Ustadz, senyum itu sedekah. Yang senyum bernilai sedekah itu kalau senyumnya sama manusia, bukan sama kotak amal. Kotak amal itu bukan disedekahi, tapi diinfaki. Nah, apa bedanya infak sama sedekah? Kalau sedekah bisa immateri, bisa berbentuk non materi. Sedangkan infak harus bersifat materi. Makanya yang benar kotak infak bukan kotak sedekah. Kalau tulisannya kotak sedekah nanti disenyumin doang. Karena senyum juga bernilai sedekah. Sedangkan kotak infak harus berupa materi.
Masya Allah ya. Baik, kita tersenyum, kita bersyukur bukan karena semua baik-baik saja. Kita bersyukur karena kita memiliki dua nikmat yang luar biasa penting dalam kehidupan. Yang kata Nabi, dua nikmat itu banyak dilalaikan. Dua nikmat tersebut banyak dilupakan. Orang kalau nerima transferan mereka bersyukur. Orang kalau dapat barang baru mereka bersyukur. Tapi orang banyak tidak bersyukur dengan dua nikmat ini. Padahal dua nikmat ini penting sekali ayah bunda. Apa kata Nabi? Ni'matani. Ada dua nikmat. Magbunun fihima kathirun minan nas. Yang mana banyak sekali manusia lalai untuk mensyukurinya. Tertipu gara-gara memikirkan yang lain, memikirkan nikmat-nikmat yang lain, sampai dia lupa mensyukuri dua nikmat terpenting dalam hidupnya. Apa itu? As-sihhah, yaitu nikmat sehat, wal farog, dan nikmat sempat. Dua nikmat yang mana banyak manusia lupa mensyukurinya, yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ayah bunda bisa hadir di webinar malam hari ini karena memiliki dua nikmat itu. Alhamdulillah saya lihat semuanya sehat ya. Betapa luar biasanya ujian yang sakit, betul tidak? Semua makanan terasa pahit ya. Mungkin kawan-kawan pernah menjaga saudaranya yang dirawat di rumah sakit ya, luar biasa kan ujiannya. Nggak nyaman tidur, nggak nyenyak, aroma obatnya semerbak ya. Makanya saya kurang suka dengan aroma rumah sakit karena aroma obat kan ya. Jadi coba tersenyumlah. Tersenyumlah karena kita masih memiliki nikmat sehat dan nikmat sempat. Allah izinkan kita belajar bareng. Masya Allah ya. Mana yang lebih penting? Milih mana ayah bunda? Dikasih duit 1 miliar tapi sakit-sakitan, bed rest, gak bisa duduk, bisanya cuma rebahan di rumah sakit, atau nggak dapat uang 1 miliarnya tapi sehat, makan apa aja terasa enak. Milih mana? Nggak ada pilihan ketiga. Ya, milih mana? Kalaulah harus milih, tentu sehat dulu. Uang mah bisa dicari, yang penting sehat dulu badan. Kalau udah sakit mah ngapain ibu bapak ya? Makanya kadang-kadang kalau saya lihat ada orang kerja, 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 kerja sakit ya. Terus apa yang dia nikmati dari hasil kerjanya? Nah, ibu-ibu nih, nikmati hidup bu ya, nikmati hidup. Kalau ada uang boleh jalan bu, jangan ditabung, 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 meninggal. Yang memakan harta Anda istri baru suami Anda. Ya, rugi nggak bu? Rugi bu. Ya nikmati hidup dengan cara yang halal. Allah halalkan banyak hal dalam kehidupan agar kita mudah agar kita mudah menikmati kehidupan. Allah tidak larang kita menikmati kehidupan. Yang penting dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah bolehkan. Ya. Termasuk bareng-bareng belajar kayak gini. Ternyata healing terbaik itu bukan ke tempat ramai. Healing yang terbaik adalah ke tempat yang kita bisa merenung sesaat. Betul tidak? Makanya healingnya Nabi di Gua Hiro kan, uzlah ya. Ya. Dan kajian seperti ini tuh bisa bersifat healing, bisa ya, bisa banget. Oleh karena itu ayah bunda ya, mari sadari bahwa bahagia itu bagian dari ibadah. Saya ulangi ya, bahagia itu termasuk ibadah. Sholat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, umroh ibadah, haji ibadah. Tapi banyak manusia tidak sadar bahwa bahagia juga ibadah, karena bahagia juga perintah Allah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Yunus. Ini surat Yunus ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah ya. Katakanlah dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka berbahagialah. Berarti bahagia perintah Allah enggak? Berarti bahagia perintah Allah bukan?
Ya, berarti bahagia perintah Allah bukan? Ya, surat Yunus ayat 58 ya. Silakan dilengkapi. Ya, ini lupa tertulis. Surat Yunus ayat 58. Dari surat Yunus ayat 58 kita mengetahui bahwa bahagia tuh min amrillah, termasuk perintah Allah. Jadi kalau ibu bapak bahagia itu bernilai ibadah ibu bapak. Ya. Sebagaimana kalau ibu bapak puasa, sebagaimana kalau ibu bapak sholat, baca Quran, itu semua perintah Allah, makanya disebut ibadah. Dan bahagia juga perintah Allah, sama-sama harus dijaga. Sholat harus dijaga, bahagia juga harus dijaga. Nah, bagaimana cara supaya bahagia terjaga? Coba deh lebih dalam untuk membahas ibadah. Karena ibadah tuh harusnya membahagiakan. Seperti sujud itu harusnya membahagiakan, melahirkan ketenangan. Hanya saja bisa jadi sujud kita belum melahirkan ketenangan karena kita belum paham rahasianya, belum paham maknanya. Itulah kenapa malam hari ini kita belajar bareng-bareng tentang makna sujud, tentang rahasia sujud. Ya, Bunda, ternyata sujud adalah aktivitas di mana kita berbisik di bumi tapi terdengar di langit. Masya Allah. Makanya bacaan sujud dibacanya keras-keras apa pelan-pelan? Hmm? Bacaan sujud dibacanya keras-keras apa pelan-pelan? Pelan-pelan, berbisik di bumi tapi terdengar di langit. Itulah sujud. Ya. Dan sujud itu harusnya menjadi bentuk ekspresi cinta seorang hamba. Itulah kenapa yuk bareng-bareng belajar agar sujud kita betul-betul bukan karena sekedar gugur kewajiban dalam sholat, tapi sujud penuh kesyukuran, sujud penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayah bunda kalau boleh jujur, saat banyak masalah dalam kehidupan, sujudnya pengen lama-lama nggak? Kalau lagi banyak banget masalah, kalau sujud pengennya lama-lama apa cepet-cepet? Pengennya lama-lama. Kalau bisa nggak usah bangkit, sujud aja udah. Kenapa? Karena saat hidup kita merasa banyak masalah, kita kembali sadar bahwa butuh Allah ya. Ketika kita sadar butuh Allah, sujudnya jadi terasa nikmat gak? Ya, ya nikmat banget. Cuman kadang-kadang ketika masalahnya sudah selesai, hilang juga kenikmatannya. Ya. Betul? Iya. Berarti kesimpulannya, bagus punya masalah atau bagus gak punya masalah? Bagus gak punya masalah atau bagus banyak masalah? Kesimpulannya. Lebih baik tidak punya masalah atau lebih baik banyak masalahnya? Dua-duanya katanya. Oh gitu ya. Tergantung. Tergantung. Kalau melihat khusyuknya ibadah, lebih khusyuk beribadah saat tidak punya masalah atau lebih khusyuk ibadah saat banyak masalah? Ayo jawab. Lebih khusyuk beribadah saat tidak punya masalah atau lebih khusyuk ibadah saat banyak masalahnya? Wah, jawaban jujurnya ternyata lebih khusyuk kalau banyak masalah. Oh itu kalau lebih banyak masalah tuh ya Masya Allah. Sujudnya setengah jam sendiri. Ya nggak bangkit-bangkit. Apalagi kalau sholat tahajud sujudnya sambil nangis gerung-gerung. Ya Allah. Oh sajadahnya basah. Ya. Tapi sayangnya seringkali kita nangis karena rindu sama Allah apa karena pusing mikirin masalah? Jawab jujur. Nangisnya kita karena merindukan Allah apa karena pusing karena masalah? Ya, jawaban jujur. Karena masalah, bukan karena rindu sama Allah. Berarti sujudnya karena cinta apa karena butuh? Hah?
Sujudnya karena cinta apa karena butuh? Karena butuh ditolong sama Allah, butuh solusi dari Allah. Apakah itu salah? Tentu tidak. Sujud karena butuh juga baik. Sujud karena butuh juga bagus. Tapi malam hari ini kita mau belajar next level, ya. Jadi saya ulangi, sujud nangis karena butuh juga bagus. Karena kita harus menunjukkan butuh kepada Allah. Tapi malam hari ini kita mau belajar untuk scale up, naik level, sujud sepenuh cinta. Berarti kalau sujud sepenuh cinta harus nunggu masalah nggak? Kalau nikmatnya sujud karena cinta harus nunggu masalah nggak? Harus punya masalah nggak? Enggak. Ya. Seperti ayah bunda, pernah nggak ngalami cinta di masa remaja? Pernah? Kita istilahkan dengan cinta monyet. Siapa di sini yang pernah mengalami kisah cinta monyet di masa remajanya bilang saya di kolom chat. Coba ngaku ayo. Dari wajah-wajahnya nih kayaknya suhu pada masanya. Iya, ya suhu-suhu semua nih ya. Suhu-suhu tahun 80-an. Ya, betul. Waktu itu presidennya Soeharto kayaknya ya. Masya Allah. Tapi anehnya di masa itu hidup kita jauh lebih ringan ya nggak sih kawan-kawan? Ya, hidup kita belum seberat sekarang. Ya. Dan ketika Anda sedang jatuh cinta kepada seseorang, terus orang itu ngajak ngobrol sama Anda, senang nggak? Orang yang Anda cintai ngajak ngobrol, senang nggak diajak ngobrol sama dia? Jawab. Seneng apa seneng banget? Itu sambil senyum-senyum kayaknya sambil bayangin deh ya. Kayaknya sambil ada yang ngebayangin juga nih kayaknya. Nostalgia masa lalu. Seneng banget. Kira-kira pas ngobrol sama dia, pas ketemu sama dia, pengen cepet udahan apa pengen terus-terusan ngobrol terus sama dia? Jawab. Kalau lagi ngobrol sama orang yang kita cinta, pengen terus-terusan ngobrol terus apa pengen cepet udahan? Oh, kalau bisa Ustadz, kalau bisa aku ingin hentikan jarum jam agar berhenti berdetak. Aku ingin waktu berhenti berjalan agar aku terus berduaan berbincang dengannya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Apakah untuk berbicara dengannya harus ada kebutuhan? Enggak harus. Bener gak? Enggak harus. Pokoknya ngobrol aja udah seneng. Walaupun kita nggak dapat apa-apa. Iya, itulah yang disebut dengan cinta. Ciri-cirinya ingin berlama-lama ngobrol dengan orang yang kita cinta. Betul? Ya, harusnya sujud yang kita kerjakan tuh level yang paling tingginya sujud karena itu. Bukan sujud karena butuh. Walaupun sujud karena butuh sudah bagus. Ya, saya ulangi ya, jangan salah paham. Sujud nangis karena butuh sama Allah tuh bagus. Tapi kalau kita ingin next level, kalau kita ingin nikmatnya sujud tidak temporer, tidak sementara hanya ketika punya masalah saja, maka yuk bareng-bareng naikkan level kita sujud karena cinta. How? Lantas bagaimana caranya? Yuk kita belajar bareng-bareng. Ya. Ayah bunda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Alaq ayat ke-19. Ya. Ini disebut ayat sajdah ya. Ayat yang kalau dibaca disunahkan kita sujud. Ya. Allah berfirman wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Dari ayat ini berarti kita bisa menyimpulkan berarti tujuan Allah memerintahkan kita sujud supaya apa? Sambil diseruput kopinya ya, silahkan seduh kopi masing-masing ya, karena ini kajian online. Jadi panitia tidak menyediakan kopi, silahkan siapkan kopi masing-masing ya. Kenapa saya minum kopi? Karena hidup seperti kopi. Kalau nggak dinikmati, yang terasa pahitnya doang. Iya Allah. Ya, hidup seperti
kopi. Kalau nggak dinikmatin, kerasanya yang pahitnya doang. Jadi hidup itu seperti kopi. Kalau nggak dinikmatin, ngeluh terus. Bawaannya tuh pahit terus. Padahal kopi itu, bagi penikmat kopi, semakin pahit, semakin sensasinya luar biasa. Begitu. Wah, ini Mas Ayubi ngajak ngopi nih. Kemarin di Makassar ya belum ada yang ngajak ngopi ya. Masya Allah. Ya, saya tidak belum lama jadi penikmat kopi ya. Dulu saya nggak suka ngopi, cuman sekarang saya suka ngopi karena aromanya tuh membuat terlebih rileks. Aroma kopi itu kan. Aroma kopi itu menetralisir aroma-aroma tidak sedap dari kehidupan yang kita jalani. Begitu. Apa kata bapak-bapak? Aku akan hadapi semua badai kehidupan, tapi izinkan aku ngopi sebentar. Begitu kata bapak-bapak. Apa kata Bujang? Aku akan hadapi semua badai-badai kehidupan, tapi izinkan aku ngopi sebentar, biar gak ngantuk menghadapi semuanya. Begitu katanya. Masya Allah. Jadi, dari surat Al-Alaq ayat 19, kita belajar bahwa ternyata tujuan sujud itu bukan cuma penggugur kewajiban, walaupun betul ya, sujud itu rukun sholat. Bunda. Sujud itu rukun sholat. Tapi ternyata Allah perintahkan kita sujud bukan untuk nempelin kening ke bumi, bukan untuk mendekat ke bumi, tapi kata Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah kepadaku dan mendekatlah kepadaku. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu, antara posisi yang paling dekat antara Allah dengan hambanya yaitu ketika hambanya sedang bersujud. Jadi sujud adalah momen di mana seorang hamba sedang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepelan apapun bisikanmu saat sujud, Allah mendengarnya dengan jelas. Wa huwas samiul alim, karena Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Bahkan ayah bunda, kalau sedang berat masalahmu, sedang banyak bebanmu, tidak usah berbisik, cukup teteskan air matamu saat sujud. Allah sudah tahu apa yang sedang kamu rasakan. Makanya nangis yang paling nikmat adalah nangis ketika sujud. Ya. Ada dua air mata, yang dua air mata ini bisa memadamkan api neraka. Dua air mata yang bisa memadamkan api neraka apa? Yang pertama, air mata yang menetes terkena debu di medan jihad. Para mujahid yang membela agama Allah di Palestina, ketika matanya terkena debu mengeluarkan air mata, itu air matanya bisa memadamkan api neraka. Yang kedua, air mata yang menetes ketika dia mengingat dosanya di hadapan Tuhannya dan dia menangis karena menyesali semua kesalahannya. Itulah kenapa Allah jauh lebih suka hamba yang merasa hina dengan dosanya daripada hamba yang sombong dengan amal ibadahnya. Ya. Jadi jangan putus asa ayah bunda. Jangan bilang begini, Ustadz, saya kotor. Mas, saya kotor, saya nggak ngerasa pantas untuk dekat-dekat dengan Allah. Oh tidak. Ya. Kalau ayah bunda pernah merasakan, tapi pernah nggak ayah bunda ngerasa kayak, karena mungkin kita kan tahu ya masa lalu kita seperti apa, kita tahu aib-aib yang manusia nggak tahu, kita tahu semua dosa-dosa yang kita sembunyikan. Pernah nggak ngerasa kayak nggak pantas gitu deket sama Allah? Pernah nggak di titik ngerasa seperti itu? Dulu mungkin pernah nggak? Pak Angkasa pernah, Bu Yohana pernah, yang lain pernah nggak ngerasa di titik di mana kayak kita tuh nggak pantas minta sesuatu sama Allah, malu sama Allah, karena kita ngerasa bahwa kita tuh banyak sekali dosanya. Mungkin manusia mengira kita orang baik karena manusia nggak tahu semua aib-aib yang kita sembunyikan. Pernah ya ngerasa nggak pantas deket sama Allah, bahkan kumpul sama orang-orang soleh tuh ngerasa malu banget karena kita tahu semua aib dan dosa. Jangan pernah merasa malu untuk kembali kepada Allah. Sebanyak apapun salahmu, sebanyak apapun dosa-dosamu. Karena kata Nabi,
cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta ibu kepada anaknya. So, jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Sebanyak apapun, sekelam apapun, segelap apapun masa lalu kita, ayah bunda. Ya, betul, orang tua tidak mungkin menerima anaknya, apalagi Allah. Jadi tidak mungkin Allah menolak hambanya yang datang kepada Allah, walaupun banyak sekali dosa-dosanya. Jelas sampai sini ayah bunda? Jadi ayah bunda, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sujud, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ayo jawab. Tujuannya supaya kita mau kembali sama Allah, mau dekat sama Allah. Walaupun kita banyak dosa, boleh nggak berusaha dekat sama Allah? Jawab. Walaupun kita banyak dosa, boleh nggak kita berusaha dekat sama Allah? Boleh. Allah kira-kira mau nggak dekat sama kita hamba yang banyak dosa ini? Mau nggak kira-kira? Hmm? Mau. Ya. Makanya video tadi hanya jadi gambaran lah. Ya, saya senang banget mengulang-ulang video itu karena bagi saya video itu cukup mewakili ya. Ya mungkin tentu Allah jauh lebih dari itu, tapi saya nggak tahu kenapa senang aja gitu lihat video itu. Mungkin karena saya juga anak rantau. Saya juga anak rantau, jadi ngerasain banget gimana rasanya pulang kampung tuh disambut dengan pelukan penuh hangat. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ayah bunda, boleh kita yang banyak dosa ini dekat sama Allah? Jawabannya boleh banget, dan jangan ngerasa malu lagi ya. Allah menyambutmu dengan penuh cinta. Saya lihat tadi beberapa ada yang meneteskan air mata karena mungkin ingat kepada sang ibunda ya, yang mungkin udah lama kita nggak ketemu ya. Maka jika ibu saja pelukannya kita rindukan, harusnya kita juga merindukan peluk kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi Allah jauh lebih mencintai hambanya dibanding seorang ibu mencintai anaknya. Jika seorang ibu saja sangat mencintai anaknya, kita harus yakin Allah jauh lebih mencintai kita hambanya. Wasjud waqtarib, sujudlah sepenuh cinta, mendekatlah kepada Allah. Tak peduli sebanyak apapun dosamu, Allah sambut dengan pelukan penuh rahman dan rahimnya. Itulah kenapa Allah punya nama 99 yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Tapi ada dua nama yang paling sering disebut di Quran. Apa nama yang paling disebut di Quran? Dua nama yang paling sering disebut-sebut di dalam Al-Quran dari 99 nama Allah. Apa? Apa dua namanya? Betul, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim menjadi pembuka semua firman-Nya. Kecuali surat At-Taubah ya. Surat ke-9, satu-satunya surat yang tidak didahului basmalah. Selain itu, semuanya diawali dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, hambaku, aku tahu dosamu banyak. Hambaku, aku tahu kamu sering bermaksiat. Tapi ketahuilah, Allah berfirman, Inna rahmati taglibu ghadabi. Rahmatku menutup murkaku ya, rahmatku menutup murkaku. Maka ya bunda, kita juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk sujud dengan sempurna. Sujud bukan sekedar keningnya, tapi semua bagian tubuh, semua titik bagian tubuh baik dari bawah, tengah maupun atas semuanya nempel. Yang kita kenal dengan istilah 7 anggota sujud. Nah, 7 anggota sujud ini adalah gambaran pasrah sepenuh jiwa. Totalitas surrender. Ya. All out. Dari bawah, tengah, atas semuanya nempel. Benar gak? 7 anggota sujud apa saja? Dari atas, dahi dan hidung. Ya mohon maaf ya, kalau orang Arab hidungnya mancung-mancung. Jadi sujud, ketika sujud otomatis hidungnya nempel. Nah bagi kita yang minimalis, tolong lebih berusaha kalau sujud supaya
hidungnya nempel. Ya mohon maaf sebelumnya ya, hidung kita kan minimalis. Kalau orang Arab, kalau keningnya nempel, otomatis hidungnya nempel. Karena orang Arab hidungnya lebih maju daripada keningnya. Nah, kita harus tahu diri. Kita nih hidungnya beda sama hidung orang Arab. Maka kalau sujud hati-hati, karena saya perhatikan masih banyak yang kemudian pas sujud nggak nempel hidungnya. Ya, mohon maaf ya, kita kan kalau pakai kacamata aja sering jatuh lagi karena cantolannya kurang tinggi kayak saya. Maka kalau pas sujud lebih berusaha untuk nempelin hidung, ya, karena hidung dan dahi itu bagian atas yang nempel. Kemudian apa lagi? Hidung sama dahi dihitung 1. Kemudian 7 itu apa lagi? Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri dihitung 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Terus apa lagi? Lutut sebelah kanan 4, lutut sebelah kiri 5. Lutut. Ya, makanya nggak boleh sujud lututnya nggak nempel. Anda sujud apa jadi katak? Makanya sujud itu nempelin lutut kanan dan kiri. 5, 6. Mohon maaf, 4, 5. Terus 6, 7, ujung jari jemari. Ujung jari jemari kaki sebelah kanan dan ujung jari jemari sebelah kiri. 6, 7. Ya, itulah 7 anggota sujud yang bahkan dalam madhab Hambali wajib, ya, termasuk rukun sujud. Walaupun tidak disepakati oleh semua ulama ya. Tapi bukan hanya sekedar wajib nempel, tapi ini filosofinya apa sih sujud dengan 7 anggota sujud itu? Filosofinya, nilainya, maknanya adalah sujudlah dengan 100% pasrah kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan konsekuensi cinta tuh percaya. Kalau nggak percaya, jangan ngaku cinta. Makanya dalam rumah tangga, salah satu nilai yang harus dijaga adalah kepercayaan. Benar gak ibu bapak? Betul tidak? Kalau sudah hilang kepercayaan, susah sekali bertahan. Ya. Ustadz, kalau perempuan kadang pakai mukena dahinya tertutup. Anda pakai mukenanya gimana kok bisa dahinya tertutup? Ya, maka agak sedikit diangkat. Karena pakai mukena ya, bukan mau jadi ninja. Maka ya bunda, ibu bapak, ayah bunda semua tahu nggak? Sujud itu adalah gambaran kehidupan manusia. Jadi ternyata ayah bunda, filosofi gerakan sholat itu mencerminkan episode kehidupan manusia. Kadang hidup manusia tuh berdiri. Apa artinya berdiri? Semua baik-baik saja, semua terlihat dengan jelas, semua terang benderang. Itu filosofi sholat dalam keadaan berdiri. Makanya saat hidup Anda diberdirikan oleh Allah, ucapan yang harus kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena hidupnya sedang berdiri. Ya, hidupnya sedang berdiri. Tapi dari hidup yang kita jalani, kita akan melewati sesi hidup namanya sujud. Apa itu sesi hidup sujud? Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya sampai titik paling rendah, sampai kita merasakan gelap segelap-gelapnya. Ibu bapak pernah nggak mengalami sesi hidup yang seperti ini? Jatuh sejatuh-jatuhnya, gelap segelap-gelapnya, gak ada orang yang mau nolong, bingung harus ngapain. Pernah? Nah, Bu Hajah Yati pernah, Pak Bambang pernah. Dan saya pastikan semua manusia pernah mengalami itu. Mungkin sebagian kita sedang mengalami itu. Maka demi Allah, wallahi ayah bunda, itu berarti hidupmu sedang disujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan momen seperti itu adalah momen yang sangat berharga untuk Anda nikmati berduaan dengan Allah. Jadi jangan buru-buru pengen selesai, Bapak. Allah gampang banget menyelesaikan masalah Anda. Allah mudah banget menyelesaikan masalah Anda. Tapi ketika Allah buat hidupmu sujud tersungkur sampai benar-benar gak ada lagi yang mau nolong, maka betul kata guru saya, jika tidak ada yang mau menolong hidupmu, berarti Allah langsung yang akan menolong. Kita punya kendala, Allah punya kendali.
kita sedang sakit, Allah akan membuat kita bisa bangkit. Jadi ayah bunda, hidup terkadang Allah sujudkan, maka sujud adalah gambaran di mana hidup seseorang di titik paling rendah dalam urusan dunianya. Masalah datang bertubi-tubi, gelap segelap-gelapnya. Contohnya apa? Bisnis bangkrut, rumah tangga hancur, sakit kronis, anak bermasalah. Maka ayah bunda, tahu nggak? Harusnya saat hidup kita sedang disujudkan, lisan kita ngomong apa sama Allah? Ternyata ayah bunda, bacaan sujud itu bacaan yang paling sesuai dibaca saat hidup kita sedang gelap-gelapnya. Tapi banyak orang nggak paham. Ulang ya. Bacaan sujud yang selama ini kita baca tanpa kita sadari, itu adalah bacaan terindah yang sangat sesuai kita baca, kita ucapkan saat hidup kita sedang gelap. Sayang manusia tidak mengerti maknanya. Yuk kita bahas. Ya. Kenapa sih ibu bapak ngerasa nggak? Semakin kita beriman, kok kayaknya justru bukan makin sedikit masalah, makin banyak masalah. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Makin kita soleh, makin kita berusaha bener, makin kita berusaha taat, bukan malah selesai masalah, tapi kayak masalah tuh tambah banyak. Ngerasain kayak gitu ya bunda? Dulu sebelum kita ngaji, sebelum kita berusaha hijrah, kayaknya hidup kita lempeng-lempeng aja. Tapi kenapa sekarang kok lebih banyak masalah, lebih banyak beban kehidupan datang bertubi-tubi, justru datang saat kita berusaha taat kepada Allah. Maka jawabannya ya bunda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hidup yang seperti itulah hidup yang paling dekat dengan Allah. Kata Nabi, idza ahabballahu qauman, jika Allah mencintai suatu kaum, jika Allah mencintai seseorang, ibtalahum, Allah akan uji dia silih berganti. Allah akan uji dia dengan masalah-masalah. Supaya apa? Supaya dia mau sujud sepenuh jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ya bunda, bacaan sujud tuh keren banget. Ayah bunda tahu nggak? Bacaan sujud yang Nabi ajarkan tuh ada banyak. Bacaan sujud yang Nabi ajarkan tuh ada banyak dan semuanya keren-keren banget. Semuanya kalau dipahami bisa menyembuhkan luka batin. Semuanya kalau dipahami bisa mengobati lelah hati ayah bunda. Tapi sayang banyak orang yang gak hafal. Banyak yang hafal tapi gak tahu maknanya. Dan kita bahas malam hari ini satu saja ya. Satu aja. Satu doa sujud yang biasa kita baca tapi kurang dimaknai, sehingga kita nggak ngerasa kenikmatan di dalam bacaan tersebut. Tapi sebelum kita baca itu atau sebelum kita bahas doanya, ayah bunda harus paham dulu bahwa masalah dan musibah adalah sentuhan Allah untuk menarik perhatian hambanya, agar hambanya mau mendekat kepadanya. Jadi ayah bunda, kalau ayah bunda bertanya-tanya, ya kenapa sih semakin kita hijrah semakin banyak masalah? Jawabannya, masalah itu bentuk kerinduan Allah kepada hambanya. Ya. Gini deh, saya kasih analogi sederhana. Kalau ayah bunda sedang berjalan di depan hotel 10 lantai. Tiba-tiba dari lantai 10 ada yang ngelempar uang ratusan ribu dari lantai 10. Pertanyaannya, kalau ayah bunda sedang jalan di depan hotel tersebut di lantai paling bawah atau di depan hotel, tiba-tiba dari atas ada orang ngelemparin duit ratusan ribu, yang pertama dilihat duitnya apa yang ngelempar? Ya jawab. Kalau ibu lagi jalan tiba-tiba ada yang ngelemparin duit dari atas, yang pertama dilihat duitnya apa yang ngelempar? Yang diambil, yang kita perhatiin duitnya apa yang ngelempar? Jawabannya rata-rata manusia sibuk nyari duitnya. Bahkan cenderung gak peduli siapa yang lempar, yang penting duitnya kita ambil. Tapi beda cerita kalau kita lagi jalan,
Tiba-tiba dari atas ada yang lempar batu. Yang kita cari batunya apa yang lempar? Nah, kalau dari atas ada yang lempar batu, yang kita cari batunya apa yang lempar? Oh, yang lempar. Kita cari yang lempar. Kita samperin malah. Itulah makna seringkali Allah sengaja melempar batu dalam kehidupanmu karena saat Allah berikan rezeki, matamu tak melihat ke atas karena sibuk mengambil rezeki dari Allah. Tapi saat Allah berikan musibah batu-batu dalam kehidupan, kita pun menengadahkan tangan melihat kepada Allah. Jadi kesimpulannya, berarti Allah ngelempar batu-batu musibah itu karena apa? Karena kangen dipandang oleh hambanya. Jelas? Karena hambanya selama ini nggak memandang ke atas karena sibuk nyari duit. Ya, tapi ketika dilempar batu, anaknya bermasalah, bisnisnya bangkrut, kita pun langsung menengadahkan tangan ke atas mencari Allah. Allah, hamba ngaku ya Allah, hamba salah ya Allah, hamba lalai ya Allah, hamba nyerah ya Allah. Kalau dilempar batu begitu. Jadi Allah bukan benci, tapi Allah rindu. Karena seringkali manusia itu kalau dilempari rezeki, kita sibuknya nyari rezeki, ngambilin rezeki, tapi lupa sama yang ngasih. Tapi kalau dilempar batu, bahkan kita langsung lihat ke atas nyari yang ngelempar. Ya, makanya kita butuh satu bacaan nih. Dan kadang-kadang banyak yang bertanya begini, Ustaz, doanya apa sih biar ngelewati ujian tuh jadi ringan? Ya. Apa sih doanya supaya ngelewati beban-beban kehidupan tuh lebih tenang? Jawabannya ini kawan-kawan. Ini doa keren banget ya. Makanya sebelum kita bahas, kita harus paham Allah cinta kepada hambanya, ia memperbanyak sujud kepadanya. Maka sujudlah dengan penuh cinta. Allah itu senang banget kalau ngelihat ibu bapak sujud. Tidak ada aktivitas yang lebih Allah sukai dikerjakan oleh hambanya melebihi sujud. Tidak ada aktivitas yang lebih Allah sukai dikerjakan oleh hambanya melebihi sujud. Jadi kalau ibu bapak sujud, Allah tuh senang banget. Ya. Jadi kesimpulannya apa ya Bunda? Yang tadi bertanya-tanya, iya ya Ustadz kenapa ya makin hijrah kok makin banyak masalah? Ini jawabannya. Nabi bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan uji dia. Allah akan lempar batu ke dalam hidupnya. Barang siapa ridho dengan ujian-ujian yang Allah berikan, dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi barang siapa murka, tidak terima, maka dia pun akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Bunda, sujud itu, bayangkan ya Bunda, setiap kita sujud itu seperti kita menggendong batu-batu dalam punggung. Ketika sujud, apa yang terjadi dengan batu-batu itu? Batu-batu itu ibarat beban kehidupan. Batu-batu itu kita pikul di pundak kita. Kita pikul di pundak sebelah kanan kiri kita. Dan apa jadinya saat kita sujud? Bayangkan, apa yang akan terjadi dengan batu-batu beban kehidupan itu? Satu persatu beban-beban yang kita pikul itu berjatuhan. Maka sujud itu, ayah bunda, kondisi di mana kita sedang merontokkan, meruntuhkan batu-batu beban kehidupan yang selama ini kita pikul, ayah bunda. Makanya nikmati sujudnya. Ya. Momentum yang paling indah dalam kehidupan manusia itu sujud. Ya. Musibah atau masalah, jalan Allah menghapus setiap salah. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, Nabi bersabda, tidaklah ada duri yang menusuk. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukai, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi ayah bunda,
Allah itu ngasih masalah ke Anda bukan karena Allah benci, tapi karena Allah pengen menghapus dosa-dosa Anda. Allah pengen pas Anda ketemu sama Allah bersih ayah bunda. Bersih dari dosa-dosa, karena dosa-dosanya terhapus akibat kita sedih karena masalah, terluka oleh manusia yang kita cinta. Nah, semua itu menghapus dosa. Ya. Jaga sangka baik kepada Allah ayah bunda. Allah tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Allah memberikan semua ujian karena Allah berharap dengan ujian itu Allah hapus segala kesalahan. Ya. Maka kalau ayah bunda bertanya, apa korelasinya hidup yang banyak ujian, banyak masalah dengan sujud? Jawabannya erat banget ibu bapak. Itulah kenapa salah satu tempat untuk berdoa yang paling mustajab itu ketika sujud. Dan ternyata doa sujud itu keren banget. Saya ulangi ya. Doa sujud yang Nabi ajarin tuh ada banyak. Ada banyak. Coba siapa di sini yang hafal lebih dari satu doa sujud? Coba berapa, atau begini deh pertanyaannya. Berapa doa sujud yang Anda hafal? Kalau satu jawab satu, kalau dua jawab dua, kalau tiga jawab tiga, kalau empat jawab empat, kalau lima jawab lima. Aura dua, Bunita dua, Bu Nur satu. Ya. Mayoritas pasti satu jawabannya. Kecuali yang udah ikut kelas saya kan. Kelas meaningful sholat. Ya. Nah, insya Allah malam hari ini kita bahas satu dulu. Insya Allah next pertemuan kita bahas tuntas semuanya. Karena bacaan sujud yang Nabi ajarkan tuh keren-keren banget ya bunda. Serius. Luar biasa indah maknanya. Indah, menenangkan, menyejukkan, ngademin hati banget. Makanya sayang banget kalau kita nggak bahas semuanya. Tapi malam hari ini kita bahas satu bacaan. Dan satu bacaan ini yang paling banyak kita baca. Yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Betul ya? Siapa di sini yang kalau sujud baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi bilang saya di kolom chat. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Padahal doa sujud Nabi banyak ya. Ada subuhun, kudusun, robul malaikati warruh. Ya, tapi malam hari ini kita bahas satu aja. Ya, insya Allah next pertemuan kita bahas tuntas semuanya. Insya Allah. Baik, kita bahas makna mendalam dari doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa sujud yang sudah bertahun-tahun kita baca, namun sayang banyak sekali yang nggak tahu betapa indahnya doa ini. Betapa luar biasanya doa ini. Kita bahas satu persatu. Semoga harapannya setelah kita bahas, sujud kita jauh lebih powerful, sujud kita jauh lebih nikmat. Yang pertama, diawali doa ini dengan kalimat subhana. Apa arti subhana? Subhana artinya maha suci. Semua kita tahu bahwa subhana artinya maha suci. Tapi tidak semua kita paham apa yang kita maksud, apa yang dimaksud dengan maha suci. Ternyata kalimat subhana itu diucapkan untuk membersihkan hati manusia dari sangka buruk kepada Allah. Siapa di antara kita yang pernah sangka buruk sama Allah? Jujur coba. Allah kok nggak pengertian ya? Pernah nggak dalam hati ngomong begitu? Allah kok malah ngasih takdir jauh dari harapan. Allah kok kayak nggak ngabulin doa-doa. Maka ayah bunda, setiap kita mungkin pernah berprasangka buruk kepada Allah, maka kalimat subhana yang kita ucapkan saat sujud itu fungsinya itu untuk membersihkan hati dari sangka buruk. Maka mulai sekarang, perhatikan baik-baik, pelan-pelan saya jelaskan. Setiap ayah bunda membaca subhana dalam sujud, pahami bahwa Anda sedang mengatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, Engkau Maha Suci." Ya, ya Allah, Engkau Maha Suci, tidak mungkin Engkau mendolimi hambamu.
Ya Allah, Engkau Maha Suci, tidak mungkin Engkau mendolimi hambamu. Maka ketika kita sujud, ucapkan itu. Subhana. Dalam hati ucapkan, Ya Allah, Engkau Maha Suci. Tidak mungkin Engkau mendolimi hambamu. Karena sifat dolim tidak layak kita sematkan kepada Allah karena Allah Maha Suci. Jelas tidak? Jadi maha suci artinya Allah kita sucikan dari prasangka buruk. Allah itu maha suci. Jadi nggak mungkin Allah salah ngasih takdir. Nggak mungkin Allah dolim sama hambanya. Makanya saat sujud biar hati kita tenang. Kita ucapkan Subhana. Engkau maha suci ya Allah. Tidak mungkin engkau mendolimi hambamu. Bisa? Jadi setiap ayah bunda, saya ulangi, membaca subhana dalam sujud, ucapkan dalam hati pelan-pelan. Engkau maha suci ya Allah. Itu kalau dibaca saat sedang punya banyak masalah. Netes air mata ya bunda. Engkau maha suci ya Allah. Engkau tidak mungkin mendolimi hambamu karena engkau maha suci. Robbiyal a'la, engkau Robku yang maha tinggi. Ya. Kenapa ada ucapan Robbiyal a'la? Maka setiap ayah bunda mengucapkan Robbiyal a'la, engkau Robku dan engkau maha tinggi. Ada dua kata. Engkau Robku dan engkau maha tinggi. Apa maknanya? Ibu bapak tahu nggak arti Rob itu apa? Rob itu artinya yang maha mengatur. Artinya, setiap ayah bunda mengucapkan Robbi, engkau adalah Robku, berarti kita sedang berikrar di hadapan Allah bahwa kita siap diatur oleh Allah. Jelas? Jadi ketika kita mengatakan Rabbi, engkau Robku, berarti kita sedang berikrar engkau berhak mengatur hidupku. Terserah engkau ya Allah ngasih takdir seperti apa. Hamba ridho ya Allah. Itu maknanya dari kata Robbia. Jadi ayah bunda jangan ngomong Robbia kalau nggak siap diatur sama Allah. Jelas tidak? Jadi konsekuensi mengatakan Robbia adalah siap diatur oleh Allah. Karena Robbia artinya engkau yang mengatur hidupku. Ya. Robbia artinya apa? Engkau yang mengatur hidupku. Engkau Robku. Maka ketika ayah bunda mengucapkan Robbia, ucapkan dalam hati. Hamba ridho, engkau atur segala hidupku. Hamba ridho dengan segala takdirmu. Itu makna kalimat Robbia. Saya ulangi ya. Setiap ayah bunda mengatakan Robbia, ucapkan dalam hati, hamba ridho engkau mengatur hidupku, hamba ridho dengan setiap takdir yang engkau berikan kepadaku. Saya ulangi, setiap ayah bunda mengucapkan Robbia di dalam sujud, yang artinya engkau Robku, maka ucapkan dalam hati, ya Allah, hamba ridho engkau mengatur hidupku. Hamba ridho dengan setiap takdir yang engkau berikan kepadaku. Kira-kira nih ayah bunda, kalau begitu sujudnya, kira-kira nikmat gak sujudnya ya bunda? Nah, hamba ridho, ya Allah, engkau mengatur hidupku. Robbi ya hamba ridho, engkau memberikan takdir apapun kepadaku. Robbi ya, Robbi ya, Robbi ya, Robbi ya. Robia tuh kalau disambung ya, kalau nggak disambung bacanya Robbi. Ya Robbi. Apa arti ya Robbi? Ya Robbi artinya hamba ridho dengan setiap hamba ridho engkau mengatur hidupku. Hamba ridho dengan setiap takdir yang kau berikan kepadaku. Bahasa Arabnya ya Robbi. Kalau disambung Robbi al-A'la. Jadi dibaca ya karena disambung. Kalau nggak disambung bacanya Robbi. Sekarang saya tanya, siapa yang baru tahu makna Robi seindah itu jawab baru tahu di kolom chat. Siapa yang baru tahu makna Robi artinya ya Allah hamba ridho engkau mengatur hidupku dan hamba ridho dengan setiap takdir yang kau berikan kepadaku. Baru tahu. Setelah Islam berapa tahun? Hmm? Baru tahu setelah Islam berapa tahun ayah bunda? Wah seumur hidup ya. Itulah pentingnya belajar ayah bunda. Tanpa belajar kita tidak akan bertambah pengetahuan. Ya.
Jadi saya ulangi ya, pelan-pelan. Pelan-pelan banget biar bisa diamalkan. Ketika ayah bunda baca Subhana, 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 ketika sujud ucapkan dalam hati, engkau tidak, ucapkan dalam hati, engkau tidak mungkin mendolimi hambamu ya Allah karena engkau maha suci. Ulangi ya. Catat, setiap bunda, ayah, teteh, aa baca subhana dalam sujud, ucapkan dalam hati, engkau tidak mungkin mendolimi hambamu ya Allah, engkau tidak mungkin mendolimiku ya Allah, karena engkau maha suci. Ketika baca Robbia, apa Robbia? Robbia, hamba ridho engkau atur hidupku ya Allah, dan hamba ridho dengan setiap takdir yang kau berikan kepadaku. Al-a'la, apa yang kita ucapkan dalam hati ketika mengucapkan ala-ala? Al-a'la, engkau maha tinggi ya Allah. Mudah bagimu menyelesaikan semua masalahku. Jadi maha tinggi itu artinya apa? Ibu bapak pernah nggak naik pesawat? Ketika di atas ketinggian, semua terlihat kecil atau besar? Jawab. Ketika ayah bunda di atas ketinggian, semua yang di bawah terlihat kecil atau besar? Terlihat kecil. Artinya Allah tuh maha tinggi. Semua masalahmu bagi Allah besar atau kecil? Semua masalah yang kita hadapi bagi Allah besar atau kecil? Kecil. Kalau dulu Allah bisa membelah lautan untuk Musa, Allah dulu bisa mendinginkan api untuk Ibrahim, apa sulitnya bagi Allah menyelesaikan masalahmu? Tapi sudahkah kita yakin kepada Allah? Sudahkah kita berserah sepenuh hati kepada Allah? Maka ucapkan ala ala artinya apa? Robbia. Apa arti Robbia? Dalam hati ucapkan apa? Robbia, hamba ridho engkau mengatur hidupku ya Allah. Robbia, hamba ridho dengan segala takdir yang kau berikan kepadaku ya Allah. Al-a'la, hamba yakin semua masalahku kecil di hadapanmu. Mudah bagimu menyelesaikan semuanya karena engkau maha tinggi. Ya Allah. Kalau begini maknanya habis sujud tenang gak kira-kira? Jawab. Kalau begini maknanya habis sujud tenang gak kira-kira? Ulangi. Pas kita mengucapkan al-a'la dalam hati ngomong apa? Hamba yakin ya Allah, semua masalahku kecil bagimu, dan hamba yakin ya Allah, mudah bagimu menyelesaikan semuanya karena engkau maha tinggi, maha berkuasa. Bisa? Tulis ya biar nggak lupa. Setiap ayah bunda mengucapkan al-a'la, setiap ayah bunda mengucapkan al-a'la, maka apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan dalam hati apa? Hamba yakin ya Allah, bagimu semua masalahku kecil, dan hamba yakin mudah bagimu menyelesaikan semuanya karena engkau maha tinggi. Bisa ya? Coba ulangi di kolom chat. Saya khawatir Anda tidak sempurna. Coba diulangi di kolom chat. Apa tadi? Pas kita ngomong al-a'la apa? Hamba yakin ya Allah, semua masalahku kecil bagimu, dan hamba yakin ya Allah, mudah bagimu menyelesaikan semuanya karena engkau maha tinggi. Berarti kalau digabung Robial A'la, bahasa hatinya apa? Ayo. Kalau digabung Robial A'la, bahasa hatinya apa? Bahasa hati Robial A'la apa? Robial A'la, hamba ridho engkau mengatur hidupku ya Allah. Hamba ridho dengan setiap takdir yang kau berikan kepadaku ya Allah. Karena hamba yakin semua masalahku kecil di hadapanmu, dan hamba yakin semuanya mudah bagimu karena engkau maha tinggi. Masya Allah. Terakhir, wa bihamdi, dan pujian untuknya. Artinya apa? Allah tuh maha terpuji. Ucapkan dalam hati. Setiap ayah bunda mengucapkan wa bihamdi, ucapkan dalam hati. Hamba yakin semua takdirmu pasti yang terbaik untukku karena engkau maha terpuji. Selalu memberikan yang terbaik untuk hambamu.
Apa? Setiap ayah bunda mengucapkan wa bihamdi, ucapkan apa dalam hati? Hamba yakin ya Allah, semua takdir yang kau berikan kepadaku pasti yang terbaik. Karena engkau maha terpuji, tidak mungkin memberikan sesuatu kecuali yang terbaik untuk hambamu. Wih, itu kalau dibaca dari awal sampai akhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu maknanya keren apa keren banget? Jawab. Jadi ayah bunda, kesimpulannya. Ini saya artikan pelan-pelan. Nanti kalau ketinggalan Zoom malam hari ini boleh lihat YouTube ya. Setiap ayah bunda baca Subhana rabbiyal ala wa bihamdi, ucapkan dalam hati, Engkau maha suci, Engkau tidak mungkin mendolimi hambamu ya Allah, karena Engkau maha suci. Hamba ridho Engkau atur hidupku ya Allah, dan hamba ridho dengan setiap takdir yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Hamba yakin semua masalahku kecil di hadapanmu, dan hamba yakin semua mudah, dan hamba yakin semuanya mudah Engkau selesaikan ya Allah, karena Engkau maha tinggi. Dan hamba yakin semua takdirmu yang terbaik untukku, karena Engkau maha terpuji, tidak mungkin memberikan takdir kecuali yang terbaik untuk hambamu. Begitu makna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jawab jujur, selama ini pas sholat begitu nggak maknanya? Hmm? Selama ini kalau pas kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi begitu nggak? Boro-boro begitu. Yang ada Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, besok masak apa ya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kunci motor di atas kulkas kayaknya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, besok rapat apa temanya ya? Begitu. Jadi wajar kalau sujudmu tidak berdampak melahirkan ketenangan. Masya Allah.